Musim panas ini, Liverpool kembali membuat gebrakan besar di bursa transfer. Satu nama besar resmi mendarat di Anfield, Florian Wirtz. Bintang muda asal Jerman ini bukan hanya datang sebagai harapan baru di lini tengah, tapi juga membawa gelombang sejarah baru bagi klub Merseyside tersebut. Pengumuman resminya datang pada tanggal 20 Juni 2025. Dengan biaya transfer mencapai 116 juta pound sterling, kedatangan Wirtz langsung menggemparkan dunia sepak bola. Angka ini memecahkan tidak hanya satu atau dua, melainkan 4 rekor sekaligus. Wirtz kini tercatat sebagai pemain termahal sepanjang sejarah Liverpool. Pemain termahal di Liga Primer Inggris. Penjualan termahal sepanjang masa Bayer Leverkusen, serta pemain asal Jerman dengan nilai transfer tertinggi yang pernah ada. Namun kejutan tidak berhenti sampai di situ. Wirtz juga langsung menempati posisi elit dalam daftar pemain dengan bayaran tertinggi di Liverpool. Dengan gaji sebesar 200.000 pound per minggu, Wirtz melampaui sejumlah pemain senior yang telah lama bersinar di Anfield. Kini, siapa sebenarnya pemain-pemain dengan bayaran tertinggi di Liverpool saat ini? Di posisi puncak, ada sang kapten Virgil van Dijk. Bek tangguh asal Belanda ini diganjar gaji sebesar 400.000 pound per minggu, jumlah yang sama dengan mega bintang asal Mesir, Mohamed Salah. Dua pemain ini tidak hanya jadi tulang punggung tim, tapi juga ikon penting dalam kebangkitan Liverpool dalam beberapa tahun terakhir. Wirtz menyusul di posisi ketiga, tepat di atas nama-nama seperti Andy Robertson yang menerima 160.000 pound per minggu. Robertson sendiri sedang berada dalam fase spekulasi besar terkait masa depannya, apalagi setelah Liverpool resmi mendatangkan Milos Kerkez, bek muda yang juga bermain di posisi kiri. Berikutnya ada Alexis Mac Allister, gelandang juara dunia dari Argentina, yang menerima 150.000 pound per minggu. Angka yang sama juga diberikan kepada Ryan Gravenberch, bintang muda asal Belanda yang tampil luar biasa musim lalu dan sukses meraih gelar pemain muda terbaik Liga Primer Inggris. Federico Chiesa pun masuk dalam jajaran ini meskipun musim perdananya bersama Liverpool tidak berjalan sesuai harapan. Gajinya tetap di angka 150.000 pound per minggu, tapi masa depannya di klub kini berada dalam tanda tanya besar. Di posisi yang sama juga ada nama besar lainnya, Alisson Becker. Kiper utama Liverpool dan timnas Brasil ini tetap menjadi pilar utama di bawah mistar gawang sejak datang dari anak yayasan Roma. Performanya yang konsisten menjadikannya salah satu penjaga gawang terbaik dunia saat ini. Sedikit di bawah mereka, ada Darwin Núñez dengan gaji 140.000 pound per minggu. Meski awalnya digadang-gadang menjadi mesin gol baru Liverpool, kontribusinya selama ini masih memicu perdebatan di kalangan fans. Sejak datang dari Benfica, ia telah memainkan 143 pertandingan dan mencetak 40 gol. Terakhir, ada Diogo Jota, penyerang asal Portugal yang selalu bisa diandalkan meski bukan pilihan utama. Dengan gaji yang sama seperti Núñez, Jota telah memberikan dampak besar dalam banyak pertandingan penting. Dari 182 laga, ia berhasil mencetak 65 gol dan mencatat 26 assist. Dengan kehadiran Wirtz, dinamika gaji dan kekuatan di skuad Liverpool kembali bergeser. Bukan hanya sebagai rekrutan mahal, tapi juga sebagai simbol ambisi besar klub di bawah era baru Arne Slot. Kini semua mata tertuju pada musim mendatang, akankah Florian Wirtz mampu memenuhi ekspektasi dan benar-benar menjadi jantung permainan Liverpool? Yang jelas, Liverpool telah menyiapkan panggung megah dan Wirtz siap jadi bintang utamanya. Adam Lallana akhirnya resmi gantung sepatu. Di usia 37 tahun, sang mantan gelandang Liverpool mengakhiri perjalanan panjangnya di dunia sepak bola profesional
Sebuah karier yang penuh dedikasi, momen-momen emas, dan cerita yang akan terus dikenang para penggemar. Lallana bergabung dengan Liverpool dari Southampton pada musim panas 2014. Di bawah Brendan Rodgers, ia langsung jadi pemain inti. Namun, sorot lampu benar-benar tertuju padanya ketika Jurgen Klopp datang dan membawa filosofi gegenpressing. Di musim 2016-17, Lallana jadi jantung lini tengah The Reds, mencetak 8 gol dan 7 assist di Premier League, serta membawa Liverpool kembali ke Liga Champions. Meski sering diterpa cedera, Lallana tetap jadi bagian dari kisah besar Liverpool. Ia tampil di final Liga Champions 2018, dan 12 bulan kemudian menjadi bagian dari skuad juara Liga Champions saat menaklukkan Tottenham Hotspur. Musim 2019-20 jadi penutup yang manis. Bersama rekan-rekannya, ia mengangkat trofi UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup, dan gelar Premier League pertama Liverpool dalam 3 dekade. Siapa yang bisa lupa gol pentingnya ke gawang Manchester United di Old Trafford? Secara total, Lallana bermain 178 kali dan mencetak 22 gol untuk Liverpool. Setelah itu, ia melanjutkan petualangannya bersama Brighton, lalu menutup karier di klub masa kecilnya Southampton. Di sana, ia pernah tampil hampir 300 kali dan jadi pahlawan dalam kebangkitan klub dari League One ke Premier League. Lallana juga mengukir namanya di timnas Inggris dengan 34 caps dan 3 gol, termasuk penampilan di Piala Dunia 2014 dan Euro 2016. Kini, ia resmi berpamitan. Tapi satu hal pasti, meski tak selalu jadi sorotan utama, Adam Lallana adalah legenda diam yang selalu memberikan segalanya di lapangan. Selamat pensiun, Maestro. Anfield dan para penggemarmu tak akan pernah lupa. Musim panas ini, Liverpool kembali bergerak cepat. Setelah rumor yang terus menguat dalam beberapa hari terakhir, akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu itu datang juga. Milos Kerkez, bek kiri muda, berbakat asal Hungaria, resmi akan menjadi bagian dari skuad The Reds. Kerkez, yang musim lalu tampil solid bersama Bournemouth, kini telah menyelesaikan seluruh rangkaian tes medisnya di Merseyside. Ia datang dengan status sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Premier League, dan Liverpool berhasil mengamankan jasanya setelah proses negosiasi yang cukup alot. Lini pertahanan kiri, Liverpool memang sedang dalam sorotan. Andrew Robertson, yang selama ini jadi andalan, mulai menunjukkan penurunan performa dalam 2 musim terakhir. Di saat yang sama, Kostas Tsimikas yang diharapkan bisa jadi pelapis sepadan, belum juga tampil konsisten. Jurang kualitas ini membuat manajemen Liverpool harus bergerak cepat sebelum musim baru dimulai. Awalnya, Liverpool sempat dikaitkan dengan nama-nama lain seperti Ryan Ait-Nouri dari Wolverhampton. Namun, pemain asal Aljazair itu justru memilih bergabung dengan Manchester City. Perburuan Liverpool pun beralih, dan mereka menemukan sosok yang pas pada diri Milos Kerkez. Seorang pemain muda yang tak hanya kuat bertahan, tapi juga memiliki kemampuan menyerang yang agresif. Penampilan Kerkez bersama Bournemouth sepanjang musim lalu memang patut diacungi jempol. Ia tampil penuh energi, disiplin menjaga area kiri pertahanan, dan tak segan naik membantu serangan. Konsistensinya itulah yang akhirnya mencuri perhatian klub-klub besar, dan Liverpool menjadi yang paling serius. Setelah melewati berbagai tahap negosiasi, Bournemouth akhirnya luluh. Liverpool mengajukan proposal yang konkret dan disepakati nilai transfer sebesar 40 juta pounds. Angka yang cukup besar untuk pemain muda, tapi dianggap sepadan dengan potensi dan kualitas yang dimiliki Kerkez. Selasa, 24 Juni 2025 menjadi momen penting. Kerkez terlihat menuju Merseyside untuk menjalani pemeriksaan medis. Dan kini, kabar baiknya, semua tahap sudah rampung. Pemeriksaan medis selesai tanpa kendala. Kontrak telah disepakati dan pengumuman resmi
tinggal menunggu waktu. Fabrizio Romano, sang jurnalis transfer yang selalu jadi rujukan utama, pun sudah mengabarkan melalui akun resminya. Here we go. Artinya hanya satu. Milos Kerkez bisa dianggap sebagai pemain baru Liverpool. Langkah ini menunjukkan bahwa Liverpool tengah melakukan regenerasi serius di sektor bek kiri. Mereka tak ingin terlambat berbenah. Kerkez akan membawa darah segar dan semangat baru ke dalam skuad, serta membuka era baru di lini belakang The Reds. Kini, para pendukung Liverpool tinggal menanti perkenalan resmi sang pemain. Tapi satu hal sudah pasti. Musim depan, sisi kiri Anfield akan punya wajah baru. Dan harapannya, Milos Kerkez bisa menjadi bagian penting dalam perjalanan besar Liverpool ke depan. Di saat Liverpool sibuk membangun ulang kekuatan mereka, dari Italia datang kabar mengejutkan. Napoli, sang juara Serie A musim 2020, 4 hingga 2020, 5, disebut tengah menyusun manuver besar untuk memboyong Darwin Núñez dari Anfield. Langkah ini jadi bagian dari ambisi besar Napoli yang kini tak hanya ingin mempertahankan gelar, tapi juga berbicara lebih banyak di pentas Eropa. Di bawah arahan Antonio Conte, mereka ingin menjadikan skuad mereka lebih bertenaga, lebih fleksibel, dan siap bersaing dengan raksasa-raksasa Eropa lainnya. Meski lini depan Napoli sudah diperkuat oleh Romelu Lukaku, Conte tak mau mengambil risiko. Ia tahu betul, untuk bisa bertarung di dua kompetisi besar seperti Serie A dan Liga Champions, kedalaman skuad adalah kunci. Dan Darwin Núñez, menurutnya, adalah potongan puzzle yang tepat untuk menyempurnakan lini serang Napoli. Sebelumnya, nama-nama seperti Lorenzo Luca dan Rasmus Højlund sempat muncul dalam radar Napoli. Luca, dengan penampilan solidnya di Udinese, menjadi opsi menarik karena sudah terbiasa dengan atmosfer kompetitif Serie A. Sementara Højlund, yang punya pengalaman bersama Atalanta dan kekuatan fisik yang luar biasa, juga sempat menjadi pertimbangan serius. Tapi semuanya berubah ketika nama Darwin Núñez mencuat. Striker Uruguay ini dinilai sebagai paket lengkap, cepat, kuat, punya naluri gol tinggi, dan tak kenal lelah. Conte diyakini sangat menyukai karakteristik tersebut dan melihat Núñez sebagai pemain yang bisa langsung memberikan dampak besar di lapangan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Napoli telah mendapat lampu hijau dari Núñez secara pribadi. Artinya, sang pemain tak menutup kemungkinan untuk pindah ke Italia. Kini, segalanya bergantung pada kesepakatan antara dua klub. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Napoli dan Liverpool akan melakukan kontak langsung untuk memulai negosiasi formal. Romano menyebut bahwa pembicaraan masih dalam tahap awal, tapi keseriusan Napoli tak perlu diragukan. Apalagi sebelumnya, mereka sudah mengguncang dunia sepak bola dengan merekrut Kevin De Bruyne dari Manchester City. Sebuah transfer yang benar-benar menunjukkan ambisi Napoli untuk naik kelas. Dengan kehadiran De Bruyne di lini tengah, ditambah kekuatan tenaga seperti Scott McTominay dan kreativitas dari Billy Gilmour, Napoli sedang membangun tim yang bukan hanya kompetitif, tapi juga sangat berbahaya. Semua ini menjadi bukti bahwa Napoli tak lagi puas hanya mendominasi di Italia. Mereka ingin lebih. Mereka ingin menantang di Liga Champions. Dan jika transfer Darwin Núñez benar-benar terwujud, maka lini depan Napoli akan menjadi salah satu yang paling ditakuti di Eropa. Sekarang, semua mata tertuju pada negosiasi antara Liverpool dan Napoli. Apakah The Reds akan melepas salah satu penyerang paling eksplosif mereka? Atau justru mempertahankan Núñez sebagai bagian dari proyek jangka panjang Arne Slot? Waktu akan menjawab. Tapi satu hal pasti, bursa transfer musim panas ini baru saja semakin panas.